Oke, giler. Ini menit ke-87 ya. Sempat disamakan kedudukan satu sama oleh Ulsan Hyundai ya. Cukup mengejutkan di awal babak kedua. Adjustment yang begitu ciamik, begitu bagus oleh Benjamin Mora yang menghasilkan gol. Skor unggul sementara untuk JDT 1-2 melalui Bengtson, the top scorer Da Silva ya. Ini sudah menit ke-88, ini JDT sedang digempur ya. Tapi aku tengok nih JDT mulai confident ya. Jadi aku agak tak cemas lah. Kayaknya mampu nih JDT selesaikan perlawanan ini dengan kemenangan dan raih 3 mata cuy. Untuk menempel Kawasaki Frontale. Dan sekali lagi aku cukup appreciate dengan tactical adjustment yang dilakukan oleh Benjamin Mora cuy. Ini pergantian Arif Aiman diganti oleh Safawi Rashid ya, kemudian Ramadan Saifullah Forestier ya, kemudian sebelumnya juga ada ini peluang Syafiq Rahim hampir saja cuy. Ya tadi Ramadan Saifullah masuk, Safawi Rashid masuk, Afik Fazail sebelumnya juga sudah masuk, kemudian Syafiq Rahim yang punya pengalaman ya. Bentar ya, ini sambil nonton. Aduh, cukup menegangkan sih. Dan tadi adalah assist dari Safawi Rashid ya, dan berhasil Bengtson Da Silva yang di babak pertama cukup mendapatkan kawalan yang ketat dan memang ada beberapa kali peluang tadi ya. Dan memang Bengtson Da Silva ini sangat bernafsu ingin cetak jaringan dan akhirnya ya berhasil membobol gawang dari Ulsan Hyundai ya, yang kalau aku tak salah ya itu adalah penjaga gol tim nasional Korea Selatan. Dan ini sudah memasuki menit ke-89 ya, mau bentar lagi memasuki menit ke-90 ya. Dan ini sudah memasuki menit ke-90, skor masih 1-2 ya, dan sekarang JDT masih ditekan teman-teman. Ya, tapi santai saja, Nakso Insa begitu bagus mainnya di lini tengah ya. Aku tak kaget ya kalau tiba-tiba nanti Nakso Insa akan bermain di kualifikasi Piala Asia bulan Juni ya. Kim Pan-gon akan menggunakan jasa player ini. Nakso Insa baru saja menjadi gelandang penyeimbang ya di lini tengah dari Johor Darul Ta'zim. Dan kita lihat JDT sangat percaya diri di sisa 5 menit akhir teman-teman. Walaupun ini kembali bola direbut oleh Ulsan Hyundai ya, tetapi aku sih optimis JDT sekali lagi bisa mempertahankan skor. Walaupun memang apa yang dikatakan Saint Lauri yang ingin agar tak ada gawangnya tak bolos semalam ini sudah gugur ya, tetapi kalau misalnya bisa mempertahankan skor ini adalah hasil yang sangat-sangat positif gitu. Dan mungkin banyak yang terkejut dengan hasil ini. Tapi sekali lagi ini belum selesai, masih ada 4 menit lagi teman-teman. Ya, sementara masih digempur ini Johor Darul Ta'zim. Cukup menegangkan ya. Aku kalau aku membayangkan jadi teman-temanku ya yang penyokong Johor Darul Ta'zim yang nonton di sana, tentu spot jantungnya lebih terasa ya. Ini aku aja yang nonton dari sini cukup deg-degan loh. Ya, semoga ini hari baik untuk klub-klub dari Asia Tenggara ya, selepas wakil dari Singapura, wakil dari Thailand ya, BG Patum itu juga menang. Semoga ini juga Malaysia ya, ini juga berjaya. Ini sekali lagi digempur JDT. Aduh, peluang hampir bahaya sekali peluang. Nah, ini yang unik, ini penjaga gawang JDT ketiga nih ya, berhasil menyelamatkan peluang dari striker asing yang dibeli oleh Ulsan Hyundai ya, Izham ya namanya. Aduh, sangat aku juga sambil chat kontak temanku ya yang langsung nonton di Stadium Sultan Ibrahim ya. Tinggal 3 menit lagi teman-teman. Dan sekarang Ramadan Saifullah, Bengtson Da Silva nampak sedang kesakitan ya. Sekali lagi Bengtson Da Silva menunjukkan kelasnya. Tidak hanya jago di Liga Super saja, tapi sudah membuktikan 4 gol ya dari 2 perlawanan di Liga Champion Asia ya. Ini nama Bengtson Da Silva tentu akan melambung ya di kancah bola sepak
Liga Juara Asia ya. Sekarang Beksen da Silva sedang mendapatkan perawatan menuju menit ke 93. Cukup excited ya aku selaku yang apa ya, setahunan lebih mau 2 tahunan ini ngikutin Johor Darul Takzim ya. Dan ini juga semoga ini juga menginspirasi klub dari Indonesia ya, yang untuk tahun ini memang belum ada kesempatan untuk tampil di Liga Champions Asia, tetapi nanti bulan Juni ya kalau aku tak salah, atau sebelum itu Bali United ya, dan juga PSM atau apa ya, kayaknya PSM itu akan berlaga di AFC Cup ya. Jadi kalau dari Malaysia juga Kedah serta Kuala Lumpur City FC ya kalau tak salah. Ya semoga ini juga menginspirasi untuk lebih berprestasi lagi ya. Sekali ini JDT akan mencoba melakukan serangan tapi gagal. Tinggal 2 menit lagi waktu tambahan ya. Dan sebenarnya aku tengok ini sebenarnya ada sisi kelemahan dari strategi Benjamin Mora ini soal transisi ya, karena memang ketika mengandalkan 3 pemain belakang, ketika menyerang bola di intercept itu transisinya memang kadang agak keteteran. Tapi perlahan-lahan tadi Benjamin Mora melakukan adjustment pergantian pemain, dan nampaknya hal ini sekarang bisa ditanggulangi. Dan paling penting ketika ada sosok macam Syafiq Rahim masuk ya, Safawi Rashid yang punya level apa ya, pengalaman internasional lebih banyak, meningkatkan confident atau kepercayaan diri player-player dari JDT ya. Bahkan ini tinggal 1 menit JDT posisinya menyerang cuy. Biasanya kan kalau menang biasanya akan ditekan oleh tim yang tertinggal, tapi ini JDT malah menguasai bola di menit-menit akhir ya. Sayang sekali ini Syafiq Rahim kehilangan bola. Aku cukup excited teman, aku tak bisa bayangkan teman-teman yang nonton langsung di Stadium Sultan Ibrahim. Nah ini bahaya, counter attack dari Ulsan Hyundai tinggal 1 menit saja berhasil diamankan oleh Safawi Rashid yang turun jauh ke belakang teman-teman. Ya, tinggal beberapa detik lagi. Jauh, bahaya sekali. Bahaya cuy. Aduh, di sini bagaimana Benjamin Mora dengan stafnya sangat emosional cuy, merayakan kemenangan JDT kedua di Liga Juara Asia. 6 mata dari 2 perlawanan. Beksen da Silva juga nampak sangat excited ya. Luar biasa. Ya. Benjamin Mora nampak begitu bahagia ya, begitu berbanding terbalik dengan pemain-pemain dari Ulsan Hyundai cuy. Gila sih ini cuy. Ulsan Hyundai peringkat pertama Korea League ya, kasta tertinggi, dikalahkan oleh JDT. Nah dia buat my bro Sager Sidan, capo dari bos, juga temanku Mas Kup ya dari Johor. Ya, dan di sini nampak bos sangat-sangat gembira teman-teman. Tahniah ya untuk penyokong dari Johor Darul Takzim, untuk penyokong bola sepak Malaysia. Sekali lagi JDT menyumbang mata untuk koefisien ya, peringkat Malaysia untuk di AFC, untuk yang berarti kemungkinan makin panjang Malaysia akan mendapatkan lolos ke Liga Champions Asia. Dan aku juga harap ya 22-3 tim dari Indonesia, misalnya Asia Bali, Persib atau siapapun, bolehlah berbicara di Liga Champions Asia ya. Karena terbukti ini hari ini perwakilan dari Asia Tenggara ini berjaya ya. Sailor dari Singapura, terus BG Patum Thailand, ini JDT mengalahkan pemimpin klasemen Liga Korea sekarang cuy. Ya sekali lagi aku sih lihat, dan ini juga mungkin efeknya nanti ke Kim Panggon, yang aku tak terkejut apabila Nakso Insa nanti bakal bermain di kualifikasi Piala Asia. Dan sebenarnya ini kalau aku jadi Kim Panggon nih, ini sebenarnya miniatur tim nasional Malaysia, tinggal ditambahin beberapa tempat saja ya. Jadi karena chemistry juga sudah ada lah kalau pemain-pemain JDT ini. Dan ini juga cukup mengancam ya untuk negara saya Indonesia nanti di
kedepannya ya, walaupun di kualifikasi Piala Asia kita berbeza grup ya, jadi tak jadi soal lah. Menarik ya, menarik cuy. Menarik. Oke, sekali lagi tahniah untuk JDT para penyokong. Apresiasi tentu pantas diberikan untuk semua player Johor Darul Ta'zim ya, para penyokong juga, dan tentunya strategi yang diterapkan Benjamin Mora ya, karena terbukti dengan adjustment beliau ketika melakukan pergantian pemain, walaupun sempat akhirnya disamakan ya ketika ada pergantian Afif Fazal masuk gitu ya, tapi selepas itu ada adjustment lagi, Safawi, Syafiq Rai masuk, Ramadan Saifullah, dan akhirnya memang berbuah kemenangan untuk Johor Darul Ta'zim ya, luar biasa. Aku sebagai ya, sekali lagi aku juga yang dari jauh menonton ini cukup excited ya, apalagi teman-teman semua yang nonton langsung di Stadium Sultan Ibrahim. Sekali lagi tahniah untuk Tunku Mahkota Johor juga ya. Tadi pasti nanti karena kalau aku simak di media sukan Malaysia sebelumnya ya, kalau lihat statement dari Tunku Mahkota Johor ini sebenarnya ya realistis ya. Dalam artian kalau melihat secara finansial klub-klub dari Korea, dari Jepang itu levelnya memang berbeda, tapi malam ini bisa dibuktikan itu gapnya itu bisa dipangkas dengan privilege yang dimiliki oleh JDT sebagai tuan rumah, ada penyokong ya, dan dengan lebih adaptasi yang lebih baik dengan Padang itu terbukti. Tinggal kita tengok konsistensinya ya, karena selepas ini akan melawan Canatik CS yang sebelum ini menang 8-0 dengan Guangzhou FC ya. Ini sangat menarik ya, nanti kita tengok ya, pemimpin klasemen, kalau juga papan atas ya juga di J-League ya. Kalau misalnya ini bisa ngalahin Ulsan, bisa ngalahin Kawasaki Frontal, killer sih ini, luar biasa sih ya. Walaupun Liga Malaysia di bawah, tapi kalau JDT bisa bersaing dengan klub-klub level atas ya, killer sih. Itu aja sekali lagi ya, cukup excited dan ikut Sport Jantung juga nonton perlawanan malam ini. Kalau ada salah cakap, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.